Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan penggunaan material beton pada bangunan karya Paul Rudolph, yaitu bangunan Wisma Dharmala atau Wisma Intilan, Jakarta, dan Surabaya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan, saya sendiri Muhammad Andre Ridya Pratama dengan NRP 21-2018-175, selanjutnya Triani Oktavia, NRP 21-2020, 028, selanjutnya Fadlan Abdul Ghani, NRP 21-2020-145, dan terakhir Anissa Amalia Husna dengan NRP 21-2020-165. Nah, selanjutnya biodata akan dijelaskan oleh Fadlan. Silahkan Fadlan. Biodata. Paul Marvin Rudolph adalah seorang arsitek Amerika dan ketua Departemen Arsitektur Universitas Yale selama 6 tahun, yang dikenal karena penggunaan beton dan denah lantai yang sangat kompleks. Karyanya yang paling terkenal adalah Yale Art dan Arsitektur Building. Struktur beton brutalis yang kompleks secara spesial. Analisis bangunan karya Paul Rudolph, Wisma Intilan, Jakarta. Deskripsi bangunan. Nama bangunan ini Wisma Dharmala Intilan Tower. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Loft 32, Jakarta Pusat. Tipe bangunan ini tipe kantor. Arsiteknya Paul Rudolph. Luas bangunan 59.838,65 meter persegi. Jumlah lantai 1 basement plus 22 lantai. Tahun pengerjaannya 1982 sampai 1986. Pemiliknya PT Intilan Development, pengelola PT Intilan Development. Pertama, Wisma Dharmala Jakarta. Wisma Dharmala Jakarta Sakti atau Intilan Tower Jakarta merupakan bangunan perkantoran sewa yang menjadi landmark di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Kawasan bisnis paling dikenal di Jakarta. Bangunan ini didesain oleh arsitektur Paul Rudolph asal Amerika Serikat. Bangunan perkantoran ini telah berdiri sejak tahun 1986. Dalam radius 500 meter dari lokasi gedung Intilan Tower, dapat dilihat bahwa kawasan tersebut didominasi dengan bangunan-bangunan tinggi yang berfungsi sebagai kantor, mall, hotel, plaza, dan apartemen. Hal ini menunjukkan bahwa gedung Intilan Tower terletak pada lokasi yang cukup strategis dan dapat bersaing dengan bangunan-bangunan komersial di sekitarnya. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Anissa. Silahkan Anissa. Wisma Dharmala menggunakan beton bertulang sebagai struktur bangunannya. Beton bertulang terdiri dari beberapa elemen struktur. Di antaranya adalah kolom, tulangan, balok, dan plat. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing struktur. Yang pertama ada kolom beton. Kolom berfungsi sebagai penyalur beban yang berasal dari beban di atas plat. Berat plat itu sendiri dan balok yang kemudian akan disalurkan ke pondasi. Yang kedua ada tulangan beton. Tulangan harus memiliki kekuatan yang tinggi, elastis, dapat menyatu dengan beton, tahan panas serta tahan korosi dan tekanan yang berkelanjutan. Yang ketiga, balok beton. Balok beton berfungsi untuk menyalurkan beban dari plat ke kolom yang pada akhirnya disalurkan ke pondasi. Yang keempat, plat beton. Pada plat, beban akan bekerja secara tegak lurus, kemudian disalurkan ke dinding, balok, kolom, atau tanah karena letaknya yang ditumpu oleh dinding, balok, dan kolom, atau bisa juga diletakkan langsung di tanah. Pengertian beton. Beton adalah bahan bangunan yang terbuat dari campuran antara agregat dan bahan pengikat.
Beton banyak terpilih karena memiliki kekuatan yang kokoh, permukaannya rata, serta bertekstur halus. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan beton bertulang. Kelebihannya ada bahan-bahan mudah didapat, harganya lebih ekonomis dan biaya pemeliharaan yang rendah. Mudah dibentuk sesuai keinginan, materialnya memiliki daya tahan tekanan yang tinggi, tahan api dan air, dan dapat dicetak menjadi berbagai bentuk. Kekurangan dari beton bertulang yaitu memerlukan penahan ketika proses pengeringan, memiliki bobot yang berat, membutuhkan cetakan dan tiang acuan selama proses pengerjaan berlangsung. Ukuran beton yang relatif besar sehingga membutuhkan ruang instalasi yang lebih luas. Sifat beton bervariasi tergantung dari bahan campuran dan cara mengaduknya. Apabila pengadukan tidak sempurna, maka kualitasnya akan berkurang. Proses pembuatan adonan, penuangan, dan perawatan harus dilakukan secara teliti untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Ini merupakan detail beton bertulang. Konsep dari bangunan ini oleh Paul Rudolph diberikan semboyan sebagai bangunan Health of Future, yaitu sebuah bangunan yang peduli dengan kesehatan mental dan fisik penghuninya. Dikarenakan bangunan Wisma Dharmala ini membuat balkon serta teras di setiap lantai, sehingga memungkinkan adanya sinar matahari dan udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Struktur terdapat 28 kolom beton struktur pada gedung yang disusun secara ganda atau berpasangan. Masing-masing kolom memiliki dimensi 120 cm. Perletakan kolom secara berpasangan bertujuan agar memperkuat kekakuan dan kekokohan bangunan. Kolom-kolom diletakkan secara simetris, mengikuti bentuk denah kantor sewa sehingga bangunan menjadi lebih stabil dan kokoh. Untuk struktur akan dijelaskan oleh Triani. Silahkan Triani. Terima kasih. Jadi gedung ini didesain pada bagian fasad dilapisi oleh keramik putih. Penggunaan keramik bertujuan untuk melindungi beton dari air sehingga menurunkan potensi tumbuhnya jamur yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan beton serta dapat memperpanjang umur beton. Untuk struktur selanjutnya, terlihat pada teras bangunan intilen Wisma Dharmala Sakti yang terlihat dari denah. Teras ini juga berfungsi untuk meletakkan tanaman-tanaman agar terkesan asri dan sejuk. Permainan fasad yang sangat menarik dan artistik pada bangunan Wisma Dharmala Sakti Jakarta juga memiliki banyak kelebihan dalam kaitannya dengan iklim tropis lembab. Bangunan ini terinspirasi dari bentuk atap-atap Indonesia yang memiliki overstack karena merespon iklim tropisnya. Overstack pada bangunan ini berfungsi sebagai teritis yang memberikan pembayangan kepada seluruh bangunan. Dengan adanya teritis ini, sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan dapat disaring. Hal ini menyebabkan suhu panas tidak terlalu banyak masuk ke dalam bangunan. Dengan demikian, penggunaan penghawaan buatan dapat diminimalisir. Teras ini berfungsi untuk meletakkan tanaman-tanaman agar terkesan asri dan sejuk. Dengan adanya teritis ini, sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan dapat disaring. Selanjutnya, terdapat void yang cukup besar. Void pada bangunan intilan Wisma Dharmala Sakti menggunakan struktur kolom beton serta atap datar yang materialnya dari beton. Void ini berfungsi untuk memasukkan udara sejuk ke dalam bangunan dan untuk pencahayaan alami. Terdapat tanaman rambat yang menempel bagian kanopi yang bermaterialkan beton bertulang dan diperkuat balok anak yang bermaterialkan beton juga. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, M. Andre Ridya Pratama. Di sini kami akan membahas penggunaan material beton pada bangunan Wisma Intiland 2 atau yang terletak di Surabaya. Nah, dapat terlihat, ini adalah bagian fasad utama dari Wisma Intiland Wisma Dharmala, Surabaya. Terlihat dari penggunaan material strukturnya, yaitu menggunakan material beton bertulang. Terlihat juga terdapat kolom, balok, serta teritisan dan overhang yang strukturnya menggunakan beton bertulang. Selanjutnya,
Selanjutnya ada data bangunan. Bangunan ini dibangun dimulai pada April 1996 dan pembangunannya selesai pada Agustus 1997. Nah, pada 16 April 1997, gedung berlantai 12 ini selesai ditutup atap. Dengan total luasan bangunan mencapai 29.400 per meter persegi. Selanjutnya, nah untuk struktur, keterkaitan material beton dari segi arsitekturnya, yaitu desain gedung yang unik dan miring dapat terlihat dari gridnya, grid kolomnya berbentuk X-type, dan sudah menyelesaikan penggunaan teras, overhang, miring, dan kemiringannya 64 derajat. Desain ini mencatat bahwa panas yang masuk ke dalam interior intilen hanya 20% berkat teras dan overhang tersebut yang miringnya 64 derajat. Selanjutnya, dapat terlihat dari interior bangunan ini merupakan bagian atrium Intiland Tower Surabaya, terlihat dengan lift kapsulnya, yaitu lift berada di dalam core, dan material core-nya itu yaitu shear wall yang bermaterialkan beton bertulang. Terlihat juga kolom-kolom struktur, dan juga balok, dan juga tritisan miring yang 64 derajat tadi dengan material beton juga. Selanjutnya. Nah, selesai ini daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami dapatkan untuk memperoleh data-data untuk Wisma Intiland Surabaya dan Jakarta. Selesai dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.